Yo, halo, welcome back kembali lagi dengan Mawar Gaming. Kali ini kita akan bertanding dengan Mas Ilham atau Bang Ilham. Beliau salah satu penantang dari Mawar Gaming. Beliau percaya diri akan membantai-bantai skuad dari Mawar Gaming. Tapi kita lihat saja apakah beliau berhasil membantai skuad kita atau tidak. Langsung saja ke matchnya saja. Oke, kita turun dengan formasi seperti biasanya, formasi 4-2-2-2. Walaupun seperti formasi back 5, tapi aslinya itu untuk yang posisi kanan itu aslinya sayap kanan, bukan back. Jadi kita sebenarnya menggunakan formasi 4 back. Hanya saja yang sayap kanan saya turunkan mentok ke paling bawah untuk membantu bertahan. Ya, game dimulai, kita mencoba merebut bola. Oke, ada Kimmich kepada Bang Ferdi, umpan kepada Haaland namun gagal. Oke, masih ada N'Golo Kante kepada Kimmich, umpan 1-2 Bang Ferdi kepada Forlan. Sayang sekali Bang Forlan langsung syuting, tidak menahan bola terlebih dahulu. Ancaman pertama dari skuad Mawar Gaming. Oke, kita dikasih corner ya teman-teman. Kita berusaha mencetak gol lewat corner. Apakah bisa? Oh, masih belum bisa. Kacau sekali teman-teman. Serangan balik kita halau saja dengan Amir Muriro. Oke, kita masih bisa melakukan serangan. Kita coba membangun serangan kepada Haaland. Umpan lagi 1-2 kepada Haaland. Sayang sekali umpannya terlalu tinggi kepada Erling Haaland. Kita bermain 1-2 ya teman-teman, dan kita bermain terobosan. Oke, kita coba umpan. Aduh, berhasil dihalau saja oleh skuad dari Bang Ilham. Ada Diego Forlan, 1-2 kepada Forlan. Oke, gol yang cukup indah dari Forlan, memanfaatkan dari terobosan yang diberikan oleh Erling Haaland. 1-0 untuk keunggulan dari Mawar Gaming melawan penantang kita yang pertama ini teman-teman. Ini penantang part 1. Mungkin jika ada teman-teman ingin mencoba, bisa melawan Mawar Gaming untuk di game selanjutnya. Tunggu saja. Mawar Gaming masih menunggu tantangan dari teman-teman. Oke, gol kedua dari Diego Forlan. Diego Forlan cukup gacor pada match kali ini, membuktikan jika Diego Forlan layak mengisi starting line up babak pertama. Kita kena serangan balik nampaknya. Aduh, kacau sekali teman-teman. Oke, baru kebobolan 1, tidak apa-apa. Kita menyerang lebih giat lagi agar menambah pundi-pundi gol. Kita berhasil merebut bola kepada Forlan. Apakah Forlan lolos? Oke, Forlan. Oke, Forlan berhasil menyelinap di antara kaki-kaki besar Bang Van Dijk, teman-teman. Itu adalah umpan terobosan yang cukup manja, membelah lautan Samudra Biru nampaknya. Aduh, Van Dijk nakal juga ini teman-teman. Jika lolos tadi mungkin sudah 4 gol dicetak oleh Diego Forlan. Gol ketiga dicetak oleh Bang Forlan teman-teman. Sudah hat-trick dalam kurun waktu 22 menit. Cukup gacor sekali Diego Forlan ini. Ini salah satu kartu bansos andalan kita. Oke, kita fokus pada pertandingan. Untuk ketika defense kita arahkan kursor ke belakang, jangan mudah tertarik oleh lawan teman-teman. Jadi jika kita kursornya ke belakang, jadi itu defense lebih kuat.
jadi tidak mudah terkena ketarik pemainnya, jadi tidak ada umpan-umpan terobosan dari lawan. Untuk mencegah itu, kita terobosan kepada Erling Haaland oh, lagi-lagi Diego Forlan mencetak gol dengan mudah, tinggal menyuapkan nasi saja ke dalam mulut. Gol keempat dicetak oleh Diego Forlan. Kuatrik didapatkan oleh Diego Forlan dalam waktu 29 detik saja. Kurang gacor apa pemain ini, teman-teman? Mungkin jika teman-teman mengambil Diego Forlan yang bansos kemarin, mungkin itu bisa dijadikan taring untuk saat ini. Karena Diego Forlan ini cukup gacor, teman-teman. Shootingnya cukup kencang, finishing cukup baik, lari juga lumayan. Oke, kita nampaknya salah passing dilakukan oleh Van Buiten kepada berawal dari Van Buiten berakhir dengan kebobolan oleh tim lawan. Kita coba serangan lagi. Berhasil direbut oleh Van Dijk. Hampir saja gol kelima terjadi. Kita harus tetap fokus di babak pertama ini. Siapa tahu kita berhasil menambah pundi-pundi gol ini. Kita harus fokus melawan penantang kita ini. Oke, 1-2 kita berhasil intercept kepada 1-2 kepada Mbappe berhasil digagalkan oleh Thibaut Courtois. Babak pertama hampir selesai, kita sudah unggul 4-2. Tabungan gol yang cukup membuat pemain kita tenang, teman-teman. Kita kalau dari belakang membangun serangan, usahakan umpan 1-2 dulu agar menyerangnya lebih enak dan variatif, teman-teman. Sisa waktu hanya 1 menit. Umpan ke depan kepada Diego Forlan, kepada Haaland. Oh, sayang sekali umpannya berhasil dipotong oleh musuh. Kita unggul 4-2 dengan statistik 5 shoot, 5 target, dan 4 gol. Statistik yang cukup baik dan cukup efektif ketika melakukan serangan. Kita terkena serangan balik nampaknya. Oke, berhasil diamankan oleh Van Buiten, salah satu back senior kita, kapten lini belakang yang cukup tangguh untuk bola-bola atas dan blokir-blokir serangan lawan. Umpan jauh kepada Diego Forlan. Apakah Diego Forlan berhasil mencetak gol kelimanya? Oh, berhasil ditangkis saja oleh kiper musuh, teman-teman. Dan nampaknya Haaland kelelahan, mabuk nampaknya dia. Sayang sekali. Untuk gameplaynya kita bermain 1-2 sentuhan, teman-teman, dan melakukan umpan-umpan terobosan yang cukup manja. Karena umpan terobosan di update eFootball kali ini cukup enak, teman-teman. Dan kita ternyata kebobolan dengan umpan terobosan juga. Jadi untuk update kali ini tuh ada beberapa updatean yang berubah. Salah satunya umpan terobosannya itu lebih enak bagi kita ketika berhasil, dan ya berhasil itu musuh lebih kesulitan untuk menghalau dari terobosannya, teman-teman. Lalu apalagi ya, nampaknya banyak, teman-teman. Salah satunya sliding itu kalau dari belakang dulu otomatis mengincar kaki lawan, tapi jika di updatean sekarang itu sliding dari belakang biasanya langsung incar ke bola, jadi lebih aman dan memberikan peluang untuk menghalau serangan lawan ketika pemain kita di belakang pemain lawan. Oke, menit 55 kita unggul 5-6.
unggul 4-3. Kita ada Darwin Núñez dan Jude Bellingham. Kita memasukkan Estevao di babak kedua. Kita incar kecepatannya Estevao untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan demi menambah peluang pundi-pundi gol. Untuk Diego Forlan kita istirahatkan di angka 4 gol saja. Jika tidak, lawannya semakin trauma nanti teman-teman, tidak nantang lagi. Tapi Bang Ilham ini cukup tangguh teman-teman. Permainannya cukup kuat, berhasil melawan serangan dari Malisik berkali-kali. Oke, kita coba serangan balik jauh kepada Estevao. Estevao mengejar dengan kencangnya. Tendangan saja dari Estevao. Tendangan yang cukup dingin dari Estevao, salah satu penyerang andalan kita. Oke, kita memanfaatkan pergantian pemain lagi. Masih ada 2 pemain yang belum kita masukkan. Untuk Kante kita ganti dulu, soalnya untuk babak kedua Kante biasanya suka tepar teman-teman. Tiba-tiba sering salah umpan dan lain-lain. Jadi kita ganti N'Golo Kante dulu, dan back juga kita lakukan penyegaran. Oke, kita menit 63. Kita berusaha menambah pundi-pundi gol dan menambah gol lagi teman-teman. Yang kita pikirkan hanya gol, dan gol. Umpan kepada Darwin Núñez, apakah bisa mencetak gol? Darwin Núñez, aduh, kipernya cukup jago teman-teman, berhasil menangkis tendangan dari Darwin Núñez. Padahal bola sudah di kanan bawah itu, tapi masih bisa dihalau. Kipernya cukup jago nampaknya ini. Corner kepada kakak kepada, aduh, sayang sekali teman-teman. Ada Estevao kepada Darwin Núñez. Darwin Núñez berhasil di blok oleh musuh. Kita ada Virgil van Dijk di babak kedua, back tangguh dari Belanda. Oke, ketika bertahan jangan lupa kursornya diarahkan ke belakang, jangan sampai ketarik. Jika ketarik nanti kita mudah terkena umpan terobosan karena ada ruang yang cukup kosong teman-teman. Nanti kepada Darwin Núñez, berhasil digagalkan nampaknya. Sangat sayang sekali. Darwin Núñez tidak diberi kesempatan nampaknya. Nah, ini kita bertahan, arahkan ke belakang saja teman-teman. Oke, masih ada Mukele. Lundberg kepada Bellingham. Bellingham nampaknya kecapean. Bang Verdi kepada Darwin Núñez. Kepada Bellingham lagi. Ada Estevao. Umpannya kurang berbobot teman-teman. Tidak mengarah kepada Darwin Núñez. Menit 84 kita unggul 5-3. Sepertinya kita sudah mengunci kemenangan melawan penantang kita. Kita masih menunggu tantangan lain dari teman-teman. Kita open tantangannya teman-teman. Kalah menang itu sudah biasa. Yang penting kita cari pengalaman, cari teman baru, cari teman sparring agar kita semakin jago, semakin banyak ilmu juga teman-teman. Semakin sering kita sparring, semakin kita menambah ilmu-ilmu baru yang bisa diaplikasikan. Baik memberi ilmu maupun menerima ilmu dalam e-football ini teman-teman. Jadi kita bisa lebih berkembang lagi ketika melakukan banyak pertandingan dengan lawan-lawan baru. Oke, kita ditunggu ya teman-teman. Bagi yang ingin menantang bisa di komen saja, nanti kita add dulu.
Oke, kita unggul 5-4, kita menang melawan penantang pertama kita dengan statistik yang cukup baik, 8 shoot 8 gol. Sampai jumpa teman-teman.